Kucing merupakan hewan yang telah ada sejak dulu kala. Di beberapa wilayah, tidak hanya di Mesir, kucing memiliki cerita dan sejarah keberadaannya. Video ini membuktikan bahwa kucing sejak dulu sudah berkontribusi dalam kehidupan manusia. Jadi tidak heran kucing menjadi hewan favorit di seluruh dunia. Berikut fakta kucing pada masa lalu di berbagai negara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendapat update info-info selanjutnya. Kucing di Mesir kuno. Hubungan antara kucing dengan Mesir kuno terjalin karena budaya Mesir terkenal karena pengabdiannya kepada kucing. Sekitar 450 sebelum Masehi, telah ditetapkan hukuman bagi pembunuh kucing di Mesir. Oleh sebab itu, ekspor kucing dari Mesir sangat dilarang, bahkan sengaja dibentuk mata-mata untuk mengatasi masalah tersebut. Dewi Bastet umumnya digambarkan sebagai wanita dengan kepala kucing. Dia salah satu dewa paling populer dari Mesir. Dia adalah pelindung rahasia wanita, pelindung dari roh jahat dan penyakit. Demikian juga dewi yang kuat, Sahmet, yang digambarkan wanita dengan kepala singa. Dia dikenal sebagai dewa pelindung, terutama pada saat-saat transisi, termasuk fajar dan senja. Menurut University College London, orang Mesir kuno menamai atau menjuluki anak-anak mereka dengan unsur yang tak jauh dari kucing, termasuk mit, yang berarti kucing, untuk anak perempuan. Belum jelas kapan kucing mulai muncul di peradaban di Mesir, tapi para arkeolog telah menemukan pemakaman kucing yang berasal dari tahun 3800 sebelum Masehi. Kucing di peradaban Persia. Sebuah kisah Persia mengklaim bahwa kucing itu diciptakan secara ajaib. Pahlawan besar Persia, Rustum, yang sedang berkampanye, suatu malam menyelamatkan seorang penyihir dari sekelompok pencuri. Rustum menawarkan keramah tamahan kepada lelaki tua di luar tendanya, dan ketika mereka duduk di bawah bintang-bintang, si penyihir bertanya pada Rustum, apa yang ia harapkan sebagai hadiah penyelamatan nyawa lelaki itu. Rustum mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang diinginkannya, karena semua yang dia inginkan sudah dimiliki. Di bawah keindahan bintang-bintang, penyihir itu kemudian mengambil segenggam asap, menambahkan api, dan menurunkan 2 bintang paling terang, meremasnya bersama di tangannya dan meniupnya. Ketika dia membuka tangannya ke arah Rustum, prajurit itu melihat seekor kucing kecil abu-abu asap dengan mata cerah seperti bintang-bintang dan lidah kecil yang melesat seperti ujung api. Dari itulah dianggap bahwa kucing Persia pertama diciptakan sebagai tanda terima kasih penyihir kepada Rustum. Selain itu, Nabi Muhammad juga sangat menyukai kucing. Menurut legenda, desain M di dahi kucing terbentuk ketika Rasulullah memegang kucing kesayangannya dengan meletakkan tangannya di kepalanya. Kucing ini bernama Muezza. Tentu Anda pernah mendengar ceritanya, di mana Rasulullah ketika akan berangkat sholat, ada Muezza yang tertidur di lengannya. Alih-alih mengganggu kucing itu, justru Rasulullah memotong bajunya dan meninggalkan Muezza tetap tidur. Dalam banyak kisah, Muezza kerap digendong Rasulullah dan ditaruhnya di atas paha sambil dielus badannya. Salah satu yang disukai Rasulullah ialah Muezza selalu mengeong tiap mendengar lantunan azan. Seolah-olah hewan imut itu sedang menjawab panggilan sholat. Masya Allah. Nama Muezza dalam bahasa Arab memiliki arti yang berharga.
Keistimewaan kucing dalam Islam bisa dilihat dari hadis Nabi dan riwayat peninggalan-peninggalan Islam. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi oleh sebab kebersihannya. Bahkan kucing diizinkan masuk ke rumah dan masjid, termasuk di Masjid Al-Haram. Kucing di India. Kucing disebutkan dalam dua epos sastra besar India kuno, yaitu Mahabharata dan Ramayana, keduanya sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Di Mahabharata, sebuah perikop terkenal menyangkut kucing Lomasa dan tikus Palita yang saling membantu melarikan diri dari kematian dan mendiskusikan panjang lebar sifat hubungan, terutama mana yang lebih kuat daripada yang lain. Di epos Ramayana, Dewa Indra, dewa tertinggi di antara dewa lainnya, menyamar menjadi kucing untuk merayu gadis cantik bernama Ahalya. Dalam bahasa Sanskerta berarti tanpa celah. Seperti halnya di tempat lain, kucing di India ditemukan sangat berguna dalam mengendalikan populasi makhluk yang kurang diinginkan seperti tikus. Kucing di Cina. Sebuah mitos Tiongkok kuno menceritakan bahwa pada permulaan dunia, para dewa menunjuk kucing untuk mengawasi jalannya ciptaan baru mereka. Bahkan agar komunikasi menjadi jelas, mereka memberi kucing kekuatan bicara. Namun, kucing lebih tertarik untuk tidur di bawah pohon ceri dan bermain dengan bunga-bunga yang jatuh daripada dengan tugas memperhatikan dunia. Li Shou adalah dewi berbentuk kucing yang dipuja oleh masyarakat Tiongkok kuno. Dia adalah dewi kesuburan yang melindungi manusia dari serangan hama, khususnya tikus. Menurut kepercayaan, Li Shou adalah pemimpin para kucing yang menyerahkan talentanya pada manusia. Selain itu, ada juga Yumao, kucing Kumala, kucing peliharaannya Buddha Rula yang bertugas menjaga perpustakaan di surga barat dari gangguan tikus. Yumao juga sering muncul di berbagai dongeng klasik Tiongkok. Di satu sisi kucing dicintai karena pandai mengusir tikus. Tapi di sisi lain mereka juga ditakuti. Ada sebagian orang yang percaya kucing bisa membawa kemiskinan dan nasib buruk, khususnya kucing hitam. Bila yang dilompati kucing adalah mayat yang tidak dimasukkan ke dalam peti mati, maka roh kucing itu akan merasuk ke dalam jasadnya. Kucing di Jepang. Menurut legenda, seekor kucing yang duduk di luar kuil Gotokuji mengangkat cakarnya sebagai pengakuan atas kaisar yang lewat. Tertarik oleh gerakan kucing itu, sang kaisar memasuki kuil dan beberapa saat kemudian kilat menghantam tempat di mana ia berdiri. Karena itu, kucing itu menyelamatkan hidupnya dan diberi penghargaan besar. Mungkin Anda familiar dengan Lucky Cat atau Manekineko, patung yang dianggap membawa keberuntungan dalam kebudayaan Jepang, apalagi jika diletakkan di dalam rumah. Manekineko melambaikan kaki depannya, digambarkan tengah memanggil hal-hal positif seperti kemakmuran dan keberuntungan. Jika dipajang di toko, Manekineko digunakan untuk membantu menarik pelanggan masuk. Biksu Buddha di Nara selama abad ke-12 hingga 14 menghargai kucing karena kemampuannya untuk menjauhkan tikus dari kuil. Kemudian, antara abad ke-17 hingga ke-19, para pedagang zaman Edo membawa foto kucing di sekitar kota dengan tujuan untuk menjualnya, tidak hanya ke rumah, namun juga restoran atau bisnis lain untuk mengusir tikus. Yang unik dari Jepang, dilansir dari World in Japan Today, saat ini ada 11 pulau kucing di Jepang. Wow, mantap! Kalau Mimin sih, suka film Rent a Cat, di mana si pemilik meminjamkan kucingnya kepada orang-orang, khususnya para lansia yang butuh teman. Uniknya dia membawanya dengan cara diangkut di atas gerobak, kemudian si pemilik teriak renta aal, Neeko.
kucing di Yunani dan Roma. Dalam peradaban Romawi kuno, rupanya kucing menjadi hewan yang sangat penting pula, yakni sebagai hewan penjaga alat perang. Dikutip dari National Geographic, semula hewan ini tidak memiliki tempat yang spesial. Namun sejak abad keempat Masehi, istilah Felix digunakan untuk menjuluki seekor kucing. Bangsa Romawi juga menganggap kucing dalam hal simbolisme mitos. Kucing dianggap mewujudkan kemerdekaan dan kebebasan. Faktanya, kucing adalah satu-satunya hewan yang diizinkan masuk ke kuil Romawi. Bahkan Dewi Romawi Libertas sering ditampilkan dengan kucing. Tidak hanya itu, bangsa Romawi menganggap kucing sebagai simbol kemandirian dan bukan sebagai makhluk utilitas. Sekian info kali ini. Jika Anda mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa klik tombol suka dan bagikan ke teman kalian. Jangan lupa berikan komentar dan klik subscribe untuk mendapatkan informasi update seputar kucing. Sampai jumpa.